Assalamualaikum Mas Pras. Waalaikumsalam. Ini mau nanya-nanya sekitar panahan yang berhubungan dengan panahan. Ini ya, kenapa kok ini termasuk lonceng desa wisata di Sijo mengenalkan panahan dengan masyarakat itu gimana ini ceritanya? Ceritanya itu yang pertama kan kita memang latihan basecamp kita dari situ. Kemudian yang kedua semangat kita mengenalkan panahan tradisional, karena kalau jenengan Pirsani atau dalam yang Sinuwun Sultan Hamengkubuwono itu kalau naik takhta itu kan ada yang namanya pusaka ampilan, itu pusaka ampilan seremonial penobatan. Di situ itu busurnya yang digunakan busur model busur seperti ini, busur yang pendek ya. Tidak sama dengan yang dipakai untuk Nyun Sewu saudara-saudara kita yang setarinya. Makanya berarti kan zaman dulu busur itu dipakai oleh Kardon Dalem bersama para pegawainya di zaman dulu. Kok sekarang tidak lestari, lah kita bahasanya nguri-uri. Apalagi kita orang Jogja asli ya. Masa orang Jawa orang ngerti busur ya. Kita kalau dulu mengenal Pangeran Diponegoro, kemudian yang Sinuwun Sido Kerapian itu kan beliau-beliau itu kan orang-orang yang Iya. kosong Jogja orang ngerti yang Betul ya. Kalau menurut jenisnya itu sebenarnya kalau busur itu berapa jenis Mas? Kalau yang universal di seluruh dunia misalnya itu banyak sekali mungkin ya. Kalau busur itu kan sebenarnya mengikuti budaya. Jadi setiap budaya dari bangsa-bangsa itu kan punya busur sendiri. Ya, kalau dari paling itu ada bangsa Sintian. Bangsa Sintian yang tinggal di daerah Sabana Besar, selatannya Rusia, Lore Kazakhstan. Ya. Berarti lor kulone Kauman. Lor Kulonado ya. Seperti itu ada busur Sintian, Persia punya, Belanda punya. Kemudian setahu saya di Mesir juga ada, Mesir Kanada, Mesir juga, Herseni Chandler kemarin yang menggunakan gerobak. Ya, kemudian kalau di Timur ini kan ada bahasa Manchuria, ada bahasa Indonesia atau Korea, ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang. Ya. Nah ini kan seperti Jawa itu kan ada. Ya, saya belum. Artefak kita itu banyak kan di luar negeri. Malahan ya Di luar. karena kenapa? Karena mungkin dari kita kurang ngandar beni atau gimana itu? Ya nggak tahu, saya itu kok melihatnya dulu di zaman penjajahan itu kita dididik, kita dirampas, makanya busur-busur Jawa sama kuipernya tempat ini sama anak panah itu banyak busur Kalimantan. Di luar itu juga alat-alat peralatan ini kan termasuk antik dan itu ya kolektor dan kolektor. Terus kalau bahan yang untuk bikin busur itu yang misalnya di ranking itu yang istimewa nomor 1 itu dari bahan apa Mas? Sajen ya, sajen. Sebenarnya itu mengikuti teritori juga. Jadi yang kita bilang busur Arabia itu dia menggunakan kaidah ada tulang, ada kulit, ada daging. Di sana kita tahu dan kita kelembagaan berekor. Berarti menyesuaikan iklim suhu ya Mas ya. Kan ada yang menggunakan kuning kayu. Saya pernah memegang artefak busur itu punyanya Pak Kualaman. Ada yang saya simpan. Jadi tidak mesti kalau bahannya itu misalnya yang istimewa di sana belum tentu cocok di daerah lain gitu ya. Karena mungkin iklimnya gitu ya. Kembali ke itu tadi yang pernah saya pegang itu kayu murni, semuanya kayu. Kemudian saya juga pernah ada yang itu campuran kayu dan tanduk kerbau. Ada yang tanduk kerbau semua, ada yang kayu, tanduk kerbau dan
serat atau urat dari daging sapi. Kalau saya lihat itu di seluruh dunia itu pasti ada panah ya mas. Iya ya. Entah itu nyun sewu dari kalangan apa, agama apapun dia semuanya kok mesti pakai panah. Tidak cuman nyun sewu Muslim saja ya. Ternyata banyak. Makanya kalau sangat keliru bahwa punya anggapan bahwa orang mana identik dengan teroris. Kayak ini kita bilang kan, apa jenenge kurang turu lagi ini kakek. Ya, kurang leplesir. Ya, karena panahan itu kan untuk budaya. Kalau kita katakan panahan di daerah timur, panahan timur, Iya. di negeri Tiongkok dan di sana itu sama sekali tidak ada identiknya dengan Muslim. Iya ya malah iya Bahkan kan. Dengiskan, kemudian apa namanya pada masa 3 negara di mana itu dari mana? Bahkan bangsa Indian yang notabene tidak kenal agama apapun, Justru bawa panah. mereka Orang India yang dia pakai panah ya kan. Justru gitu ya. Di negara kita pun begitu juga di pedalaman-pedalaman. Misalnya di daerah Dayak, di daerah misalnya Papua juga panah ya mas ya. Iya ternyata gitu. Jadi nggak mesti terus kalau orang saya ini mana terus gitu. saya kalau itu saya khawatir ini warisan dari juru penjajah Londo itu Malahan ya, kan paham kami kayak gitu kita ya. takuti ya, Oh iya. apa namanya itu budaya sampai apa namanya tombak keris itu kan juga usahonya kita. Nah, termasuk harusnya ya busur karso dalam agama kakak pada busur kita apalah alergi dengan budayanya sendiri. Oke mas, kita kerucutkan ini untuk supaya masyarakat dan khususnya di Indonesia, khususnya juga di Jogja, ini biar nantinya ya itu tadi tidak ada anggapan bahwa orang yang memanah identik dengan teroris, orang yang memanah identik dengan kekerasan dan lain sebagainya dengan cara apa? Misalnya ini tadi kan juga sudah terlaksana bapak-bapak polisi, bapak-bapak dari TNI, bapak apa dinas sudah pada memanah. Itu juga merupakan salah satu terobosan untuk mengenalkan ya mas ya. Ya, yang pertama itu tadi, kita kembalikan kepada bahwa panahan itu adalah punyanya tradisi punyanya kita. Kita harus sadar ini dengan budaya kita. Kalau dulu Kang Sinuwun di Sultan itu ada orang-orang yang memiliki budaya memanah, mereka anti memanah. Ya, sak wangun bangsa kalau kita itu nguri-uri. Betul, itu termasuk nguri budaya. Tidak hanya nguri budaya itu terbatas pada mungkin dengan bahasa, dengan mungkin pakaian adat yang lain. Panah pun termasuk nguri budaya. Kemudian apa namanya filosofi dari panahan itu kan banyak hal. Contohnya mas, Di antaranya adalah melatih konsentrasi, kemudian melatih kita berpikir cepat, berpikir cepat untuk menentukan sesuatu. Kemudian ya jelas apa namanya ketenangan jiwa juga ya. Karena memang itu kan melatih feeling, karena kita rekod juga. Cuman feeling ya mas ya, cuman perasaan, betul lah. Kan tanahnya panah berkuda, pasti tanah itu dalar nih Cara kiwa kita nengen. Nah, itu harus sumur kan. Oke mas, sekarang kita keteruskan lagi harapan Mas Pras untuk kedepannya, terutama dengan berhubungan dengan ini ya lembah manah ini gimana kedepannya gimana? Kalau kita lembah manah itu yang pertama khususnya untuk warga Bantul, karena di Bantul itu kita berharap Bantul itu yang pertama adalah menunjukkan kembali uri-uri melestarikan budaya panahan dari tinggalan Sinuwun dari Sultan Hamengkubuwono, dari masa Sultan Agung sampai sultan-sultan yang seterusnya, di mana apa namanya mereka itu juga termasuk Pakualaman juga, mereka juga uri-uri budaya panahan. Kemudian nanti secara luasnya ya budaya panahan itu menjadi
Pame itu menjadi ikon atau ciri wajibnya Jogja, betul. Itu dari zaman dahulu, zaman kuno itu adalah para pemanah ya. Di samping keris, tombak dan lain sebagainya. Nah itu dari sisi kebudayaannya, dari sisi rekreasinya kita berharap nanti menjadi salah satu pelepas lelah dan kepenatan. Nah, karena ada olahraga rekreasi, ada dari mana ini ada banyak hal yang kita konsepkan. Kemudian juga di samping itu secara prestasi kita juga akan masukkan ke wadahnya, jadi membukakan pintu kepada warga di Bantul itu bahwa untuk mencapai prestasi olahraga tidak hanya yang kita kenal sekarang, bahwa ternyata ada pintu baru yang namanya panahan, Dan sebetulnya sudah lama. sudah lama. Iya. Dan kalau kita lihat, kalau kita bicarakan olahraga prestasi itu dengan negara lain, dengan Korea misalnya, kita itu ibaratnya naik DWA berangkat Korea harus mampu. Bah, itu sok kalahnya kita itu di situ. Ya, di sana sudah menjadi produk wisata internasional, kita sih bahas mengenai teroris politik. Karena mungkin di hutan-hutan itu tadi nggak ngerti ya. Oke Mas, terima kasih Mas Bas atas penjelasannya, dan mudah-mudahan masyarakat tahu bahwa panahan ini termasuk nguri-uri kabudayaan yang adiluhung, yang perlu memang kita uri-uri. Kalau tidak kita siapa lagi? Ya itu, Kalau tidak kita siapa lagi? nah oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salamnya tanah. Salam panah.